Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofyan Arif Rahmansyah dari kelas 10 TKJ 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan jaringan luas Wide Area Network. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN: yang pertama, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas. 2. Dapat berbagi share dengan software dan research dengan koneksi workstation. 3. Pesan dapat dikirimkan secara cepat kepada orang lain. 4. Hal-hal yang mahal dapat dibagi oleh semua komputer pada jaringan. 5. Semua orang yang ada dalam jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. 6. Berbagi informasi melalui area yang besar. 7. Besar jaringan penutup. Pengenalan jaringan luas WAN. WAN merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar dan luas, bahkan dapat mencakup berbagai kota bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Teknologi jaringan WAN berantung pada pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan mengadakan hubungan jarak jauh. Contoh beberapa layanan jaringan WAN: 1. PSTN, 2. Liset Line, 3. X.2L 25, 4. ISDN 5 ATM. Jenis-jenis gangguan pada WAN. Yang pertama, kesalahan pengadministrasian sistem. 2. Kesalahan pengoperasian PC. 3. Kesalahan pemrograman software. 4. Pengungkapan data secara tidak tepat. 5. Penggunaan sumber daya secara tidak tepat. 6. Penipuan dan penggelapan. 7. Modifikasi data. 8. Perubahan software. 9. Pencurian aset komputer. Kekurangan jaringan WAN. Yang pertama, biaya operasional mahal dan umumnya lambat. 2. Memerlukan firewall yang baik. 3. Menyiapkan jaringan dapat menjadi pengalaman yang sangat mahal dan sulit. 4. Keamanan adalah masalah yang paling nyata dalam jaringan ini. 5. Setelah diatur, memelihara jaringan memerlukan waktu yang banyak. 6. Informasi tidak dapat memenuhi kebutuhan lokal atau kepentingan. 7. Rentan terhadap hacker atau ancaman luar lainnya. Berikut ini adalah ancaman terhadap jaringan keamanan WAN. Yang pertama, ancaman dari virus dan malware. Virus komputer dapat menyebabkan kerusakan yang serius dan seringkali tidak tertukar di sistem data maupun program. Virus komputer bekerja dengan dua prinsip, yaitu A. Mengkopi sendiri, B. Menginfeksi komputer sebelum mengeksekusi perintah program yang ada dalam virus tersebut. Program jahat yang sejenis dengan virus adalah Trojan Horse dan Network Bomb. Program ini sering disebut sebagai masquerade, yaitu seolah-olah program yang berguna, sehingga user sering tergoda untuk mengcopy dan menggunakannya secara bersama-sama. 2. Ancaman secara fisik. A. Dalam ancaman secara fisik dapat dikelompok menjadi sebagai berikut. B. Gangguan atau terputusnya arus listrik. C. Kerusakan hardware. D. Kerusakan akibat air atau api. E. Ancaman secara fisik lainnya. C. Performasi dan kondisi WAN. Untuk menghindari gangguan pada jaringan WAN, maka perlu perhatian pada beberapa hal agar performasi kondisi WAN selalu stabil dan baik. Dan berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Sebelum memasang perangkat jaringan, semua diperiksa apakah ada cacat secara fisik atau tidak pada perangkat tersebut. 2. Bacalah manual dan tiap-tiap perangkat untuk mengetahui kemampuan kerja dan alat tersebut. 3. Jika terdapat kerusakan pada alat, langsung ganti. 4. Jangan pernah memaksakan alat untuk bekerja melebihi kemampuan alat. 5. Gunakan driver perangkat jaringan yang sesuai direkomendasikan oleh pembuat. 6. Gunakan software untuk memonitoring kinerja. 7. Untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, baik software maupun hardware, maka pengawasan dan perawatan harus dilakukan secara rutin. D. Mendiagnosis permasalahan WAN. Mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan oleh satu virus merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh teknisi. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan. Pertama, tegangan listrik. Yang kedua, mati atau tidak berfungsinya komponen pada perangkat wireless. Berikut adalah indikasi pada masing-masing kerusakan komponen. A. Server. Server adalah komputer yang biasanya dikhususkan untuk penyimpanan data atau sistem operasi berbasis network. B. Workstation. Workstation adalah komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain atau komputer tersebut dengan server.
C. Hub switch merupakan terminal pembagi sinyal data bagi kartu jaringan. D. Kabel dan konektor merupakan media penghubung antara komputer dengan komputer lain atau peralatan lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. 3. Perangkat software gabung juga dapat terjadi dari software yang ada di server atau di PC klien. Gabungan ini bisa disebabkan oleh tidak berjalannya aplikasi di wireless. Dan berikut adalah software yang dapat digunakan untuk mendiagnosis WAN. A. NetSlamber, salah satu software yang sering digunakan untuk mendiagnosis WAN. B. Wireless Moon, sebuah software yang memungkinkan seseorang untuk mendeteksi dan memonitoring akses band api pada setiap WiFi jaringan nirkabel dalam suatu jangkauan. C. Cirrus WiFi Inspector adalah sebuah software yang mujarab untuk mengelola dan memecahkan masalah WiFi pada Windows XP maupun Windows 7. D. InSSIDer, sebuah software gratis yang berfungsi sebagai scanner WiFi yang dapat dijangkau oleh adapter WiFi dengan hasil yang terperinci dari setiap masing-masing jaringan WiFi. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.